Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Ibu Nur Fitriana SKM SEMM selaku dosen pengampu. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Resiko Kredit. Di sini saya sendiri selaku moderator dan pemateri pertama, dan pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana, MPM 2021 10123. Di sini saya akan membahas materi tentang resiko kredit. Pengertian resiko kredit. Resiko kredit adalah bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan munculnya resiko kredit. Yang pertama, resiko kredit terjadi jika counterparty atau pihak lain dalam bisnis kita tidak bisa memenuhi kewajibannya atau disebut on prestasi. Kedua, resiko kredit banyak muncul karena peristiwa gagal bayar yang dialami oleh perusahaan-perusahaan. Ketiga, pada saat kritis ekonomi tingkat tinggi, bunga yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lambat mengakibatkan persoalan resiko kredit yang lebih serius. Untuk mengantisipasi resiko kredit, maka perlu diketahui teknik-teknik pengukuran resiko secara kuantitatif maupun kualitatif. B. Jenis resiko kredit. Yang pertama, resiko yang bersifat jangka pendek atau disebut short-term risk adalah resiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajiban yang bersifat jangka pendek. Yang kedua, risiko yang bersifat jangka panjang. Long term risk adalah ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka panjangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Olivia, NPM 0021100008. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Nurjana, yaitu analisis resiko kredit. Dalam dunia perbankan, analisis resiko kredit sering menggunakan kerangka 3R dan juga 5C. Kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis kemampuan untuk melunasi kewajiban dari calon pihak nasabah. Kerangka 3R dan juga 5C ini digunakan untuk menganalisis resiko pinjaman kredit yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Pedoman 3R yang saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama adalah return, yang kedua adalah repayment capacity, dan yang terakhir adalah risk bearing. Return ini berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan kredit yang telah diminta. Apakah kredit tersebut bisa menghasilkan pendapatan yang memadai untuk melunasi hutang dan bunganya. Yang kedua, repayment capacity ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman dan bunganya saat jatuh tempo. Yang terakhir, risk bearing, berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menanggung resiko kegagalan yang berhubungan dengan penggunaan kredit. Jadi, yang penting dinilai jaminan dari kredit tersebut. Dan yang terakhir adalah kerangka 5C. Kerangka 5C ini terdiri dari, yaitu yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah capacity atau kapasitas, yang ketiga adalah kapital atau modal, yang keempat adalah collateral atau jaminan, dan yang kelima adalah condition atau kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang analisis resiko kredit. Yang pertama, hal-hal yang terkait dengan penilaian kuantitatif. A. Perusahaan atau bahkan negara yang akan mengeluarkan surat hutang jangka panjang dan jangka pendek biasanya akan dirating oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, rating tersebut
menunjukkan risiko perusahaan melalui rating tersebut, maka calon investor diharapkan memiliki gambaran yang mengenai risiko perusahaan yang memberikan surat rating tersebut. Risikonya, investor tidak akan percaya pada perusahaan yang tidak memiliki rating. Selanjutnya yang kedua, tabel kualifikasi rating. Inilah contoh tabel kualifikasi rating. Ratingnya AA. Keterangannya yaitu instrumen hutang resiko sangat rendah, tingkat pengembalian sangat baik, perubahan pada kondisi keuangan atau ekonomi tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap risiko investasi, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu mode analisis kuantitatif. Yang pertama, model scoring credit. Yang kedua, risk adjusted return on capital. Yang ketiga, mortality rate. Keempat, trend struktur. Yang kelima, teori opsi. Itulah tadi materi dari analisis resiko kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh analisis kuantitatif, yaitu model scoring kredit. Model scoring kredit terbagi menjadi dua jenis, yaitu satu, model diskriminan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki kategori gagal bayar atau tidak gagal bayar. Untuk melakukan analisis diskriminan, maka diperlukan informasi keuangan seperti rasio likuiditas, profitabilitas, yang digunakan untuk memprediksi perusahaan masuk kategori gagal bayar atau tidak. Tahap pertama analisis adalah mengestimasi persamaan diskriminan, yaitu dengan menggunakan variabel dependen sebagai variabel gagal bayar atau tidak, dan menggunakan rasio keuangan sebagai variabel independen. Contoh analisis diskriminan. Ini adalah contoh analisis diskriminan untuk perusahaan publik. Z sama dengan 1,2 X1 tambah 1,42 X2 tambah 3,3 X3 tambah 0,6 X4 tambah 1,0 X5. X1 yaitu rasio modal kerja, X2 yaitu rasio laba ditahan, X3 yaitu rasio EBIT, X4 yaitu rasio nilai pasar atau nilai buku saham, X5 yaitu rasio penjualan. Setelah fungsi diskriminan destimasi, maka tahap berikutnya adalah menggunakan fungsi untuk memprediksi kegagalan bayar. Model ini tadi digunakan untuk perusahaan publik, sedangkan untuk model perusahaan non-publik dibuat model baru, yaitu sebagai berikut. Ini adalah model contoh untuk perusahaan non-publik. Z sama dengan 0,7 X1 tambah 0,847 X2 tambah 3,107 X3 tambah 0,420 X4 tambah 0,998 X5. X4 yaitu rasio nilai buku saham prefen tambah biasa atau nilai buku total hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Cut-off atau batas untuk pengambilan kesimpulan dapat dilihat pada tabel berikut. Batas tidak bangkrut. Model pasar lebih kecil dari 2,99. Model nilai buku lebih kecil dari 2,90. Batas bangkrut model pasarnya 1,81. Model nilai buku 1,20. Wilayah abu-abu. Model pasar 1,81 sampai 2,99. Model nilai buku 1,20 sampai 2,90. Misalnya ada dua perusahaan dengan data rasio keuangan. Contohnya rasio modal kerja atau total aset. Perusahaan A 0,25, perusahaan B 0,005. Rasio laba ditahan atau total aset. Perusahaan A 0,1, perusahaan B 0,01. Rasio EBIT atau total aset. Perusahaan A 0,1, perusahaan B min 0,2.
rasio nilai pasar saham atau nilai buku saham. Perusahaan A 2, perusahaan B 1,2. Rasio penjualan atau total aset. Perusahaan A 2, perusahaan B 1,25. Set A sama dengan 1,25 dikali 0,25 ditambah 1,4 dikali 0,1 ditambah 3,3 dikali 0,1 ditambah 0,6 dikali 2 ditambah 1,0 dikali 2 sama dengan 3,97. Karena menggunakan informasi harga saham, maka digunakan model yang pertama. Dari hasil perhitungan di atas diprediksi bahwa perusahaan A tidak bangkrut. Bagaimana dengan perusahaan B? Model probabilitas linear. Analisis ini menentukan angka yang mencerminkan seberapa risiko gagal bayar suatu perusahaan. Misal, dari menghitung probabilitas linear menghasilkan persamaan berikut. Z sama dengan 0,2 ditambah 1,3 X1 ditambah 0,5 X2. X1 sama dengan rasio modal kerja atau total aset. X2 sama dengan rasio EBIT atau total aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Kedua, RAROC. RAROC adalah membandingkan tingkat keuntungan dengan modal yang berisiko, modal yang akan terkena dampak jika debitur mengalami gagal bayar. Argumen RAROC adalah jika terjadi kerugian, maka akan dibebankan pada modal sehingga perusahaan akan menghapus sebagian modal sebagai akibat kerugian tersebut. RAROC sama dengan pendapatan dari pinjaman per tahun per modal yang berisiko dikali 100%. Ilustrasi, suatu bank sedang mengevaluasi portofolio kredit 1 miliar, bunga 9% per tahun. Modal ekonomi untuk kredit diperkirakan 7,5%. Dari nominal pinjaman misalkan, dana untuk pinjaman itu diperoleh dari deposito berjangka dengan TK bunga 6%. Dana tersebut ditambah sebagai modal yang diinvestasikan pada obligasi pemerintah dengan TK bunga 6,5%, 4,9 juta. Bank mengeluarkan biaya operasional 15 juta per tahun dan keprediksi kerugian 1% per tahun. Hitunglah RAROC. RAROC sama dengan 90 ditambah 4,9 dikurang 60 dikurang 15 dikurang 10 per 75 dikali 100% sama dengan 13,2%. Angka tersebut dibandingkan dengan keuntungan minimal 9%, maka bisa disimpulkan bahwa perusahaan tidak menghadapi risiko kerugian. Yang ketiga, mortality rate. Mortality rate menghitung persentase kebangkrutan untuk setiap rating perusahaan untuk setiap kelas tertentu. Untuk rating perusahaan yang lebih rendah, maka kemungkinan default akan meningkat karena risiko marginal yang dihadapi akan diakumulasikan untuk setiap tahunnya. Semakin rendah rating obligasi, maka default obligasi akan semakin tinggi. Yang keempat, terstruktur. Terstruktur atau yield curve atau kurva hasil menunjukkan hubungan antar jangka waktu dengan yield obligasi. Kurva terstruktur biasa memiliki slope positif. Semakin bertambahnya jangka waktu, biasanya perusahaan menetapkan tingkat bunga lebih tinggi karena mengandung risiko yang lebih tinggi. Yang kelima, teori opsi. Yang pertama, opsi call adalah hak untuk membeli aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Yang kedua, opsi put adalah hal untuk menjual aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Yang ketiga, teori opsi digunakan untuk menganalisis risiko kredit di mana pemegang saham bisa digambarkan sebagai pihak yang membeli opsi call. Pemberi hutang biasa digambarkan sebagai pihak opsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Yang pertama itu peranan kredit, risk management, CRM, dan relationship. Risk management RM merupakan pejabat di lembaga perbankan dan bisnis lain
yang bertanggung jawab dalam keputusan kredit agar dalam pelaksanaannya tercipta kondisi yang terkontrol dan aman adalah bagian CRM dan RM. F. Kualitas perjanjian kredit mampu meminimalisasi kredit. Cara meminimalisasi risiko adalah dengan memperkuat perjanjian kredit, yaitu perjanjian agreement antara kreditur dan debitur. G. Risiko kredit bagi investor. Beberapa permasalahan yang dihadapi investor akibat kredit yaitu: 1. Investor akan mengalami keterlambatan penerimaan keuntungan dalam bentuk bunga. 2. Bagi pemegang obligasi, permasalahan menjadi lebih besar pada saat emiten sudah berada dalam kondisi bangkrut dan siap dilikuidasi. 3. Keterlambatan penerimaan keuntungan dan bunga menyebabkan permasalahan pada pihak eksternal. H. Default risk. Default risk merupakan risiko gagal bayar terhadap sejumlah pinjaman kredit yang dipinjam, penyebab debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman secara tepat waktu disebabkan karena: 1. Kondisi makroekonomi yang tidak stabil. 2. Kerugian perusahaan akibat penurunan penjualan. 3. Terjadi korupsi dalam perusahaan menyebabkan penurunan nilai perusahaan di mata publik. 4. Terjadi mismanagement. Yang terakhir tuh I. Kebijaksanaan dan solusi untuk menghindari terjadinya default risk. 1. Bagi kreditor akan menaikkan angka jaminan pada tingkat yang benar-benar aman. 2. Menghindari jaminan yang memiliki tingkat risiko. 3. Menghindari benda jaminan yang memiliki nilai fluktuasi di pasaran. Sekian materi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.